Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar metodologi penelitian yang beranggotakan saya sendiri Faisal Nurhalim dan rekan saya Aisyah Yasmina, Lisa Melia, dan Rizky Rambana ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Desain Penelitian Pendahuluan. Latar belakang sebuah karya tulis ilmiah atau dalam penelitian dipastikan adalah pendahuluan. Pendahuluan yang berisi secara garis besar latar belakang dan tujuan pembuatan penulisan. Bab ini sangat penting untuk mengikat pembaca melanjutkan membaca atau tidak ke bab selanjutnya. Jika pendahuluan terasa bosan dan datar, maka sudah dipastikan pembaca akan meletakkan karya tulis ilmiah atau langsung melompat ke kesimpulan. Dalam dunia karya tulis ilmiah dan juga penelitian, sebenarnya tidak terlalu wajib untuk mengusahakan artikel yang ditulis bisa menarik pembaca. Alur penulisan karya tulis ilmiah selalu runtut dari pendahuluan hingga kesimpulan. Pembahasan urgensi dalam pendahuluan sebagai acuan desain penelitian merupakan hal yang penting, karena jika sebuah penelitian tidak diikuti dengan pendahuluan, maka pembaca akan sulit memahami kajian apa yang akan dibahas dan juga atas latar belakang apa mereka mengadakan penelitian tersebut. Pendahuluan masuk ke dalam salah satu komponen penting dalam penelitian, karena jika tidak ada, maka untuk hasil dalam kesimpulan akan sulit untuk dicari. Bukan hanya tergantung pada isi untuk menentukan penelitian, tetapi semua komponen tersebut penting. Pendahuluan juga termasuk dalam kategori permasalahan umum yang akan dibahas. Maka dari itu, sudah seharusnya pendahuluan dijadikan acuan desain dalam penelitian. Selain itu, desain penelitian adalah suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Menurut Sarwono, desain penelitian bagaikan sebuah bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Urgensi pendahuluan merupakan bagian utama dari sebuah karya ilmiah, penelitian, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang memberikan informasi awal kepada pembaca tentang penelitian yang ditulis. Tujuannya untuk membangun kerangka penelitian sehingga pembaca dapat memahami bagaimana penelitian tersebut berhubungan dengan penelitian sebelumnya yang telah dibuat oleh peneliti lain. Selain itu, pendahuluan sebagai acuan utama dalam menyusun hasil penelitian. Dalam pendahuluan juga terdiri dari latar belakang di mana menjelaskan tujuan utama melakukan sebuah penelitian tersebut. Abstrak untuk studi. Abstrak adalah komponen penting dari sebuah karya tulis ilmiah. Terletak di halaman awal karya tulis ilmiah, isinya adalah rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Abstrak memiliki beberapa tujuan: memudahkan pembaca untuk menangkap inti atau esensi dari karya tulis ilmiah secara cepat. Abstrak juga dapat dijadikan sebagai pedoman pembaca dalam membaca karya tulis ilmiah, mengikuti rincian informasi, analisis, dan argumen penulis. Abstrak membantu pembaca dalam mengingat poin penting dalam karya tulis ilmiah. Pendahuluan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed methods. Penelitian kualitatif dalam modul rancangan penelitian yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Penelitian kualitatif adalah prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan buat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, kepercayaan, dan
persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar yang akan digunakan di penelitian. Data yang dikumpulkan di penelitian kualitatif kemudian ditafsirkan oleh penelitian. Adapun tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menggambarkan realitas sosial sesuatu konteksnya, mendeskripsikan apa adanya dan mengeksplorasi, memperoleh makna hingga menemukan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu atau teori. Desain penelitian kualitatif bersifat umum dan bisa diubah-ubah sesuai dengan situasi di lapangan. Metode penelitian kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi dan dialog wawancara mendalam di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik. Pendekatan kualitatif menekan pada makna dan pemahaman dalam penalaran definisi suatu situasi tertentu atau dalam konteks tertentu. Lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendahuluan dalam penelitian kualitatif lebih menggunakan teori-teori yang ada, baik teori yang ditemukan secara umum, lalu teori yang ke arah mendalam. Pendahuluan dalam penelitian kualitatif juga mengutamakan aspek yang terjadi dan juga lebih mengutamakan proses yang telah terencana. Penelitian kualitatif memiliki sistematis laporan penelitian yang terdiri dari yang pertama ada bagian awal, halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Lalu kedua itu terdapat bagian inti yang dalamnya bab pertama itu terdapat pendahuluan, isinya itu ada yang pertama itu latar belakang, kedua perumusan masalah dan pembatasan permasalahan, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat tinjauan penelitian sejenis, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima sistematika penulisan. Bab kedua gambaran umum subjek penelitian, berisi tentang deskripsi subjek penelitian. Subbab ini bisa terdiri dari berbagai subbab, tergantung peneliti ingin menguraikan bagian-bagian apa saja. Yang bab ketiga itu terdapat metode penelitian, isinya itu terdapat yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Yang keempat, teknik pemilihan informan. Yang kelima itu teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Yang ketujuh, teknik keabsahan data. Lalu bab keempat terdapat temuan data. Isinya itu tentang temuan data penelitian. Subbab ini dapat terdiri dari berbagai subbab, tergantung penulis atau peneliti ingin menguraikan bagian-bagian apa saja yang dapat di bab ini. Lalu di bab kelima terdapat tentang analisis data dari hasil temuan peneliti. Subbab ini terdiri dari berbagai subbab, tergantung penulis atau peneliti ingin menguraikan bagian-bagian apa saja pada bab ini. Lalu yang ke bab ke-6 itu terdapat penutup, isinya itu kesimpulan, saran, dan saran, atau bisa kita sebut rekomendasi. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif melihat tingkah laku manusia sebagai fenomena yang dapat diukur secara objektif dan dipreksi polanya. Maka itu, penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel serta analisis statistik yang sesuai dan tepat. Dengan metode riset kuantitatif, hasil penelitian diharapkan tak menyimpang dari kondisi sesungguhnya. Adapun tujuan penelitian kuantitatif untuk membuat generalisasi dan prediksi, menguji teori, mendeskripsikan fakta, menguji satu hipotesis,
menunjukkan hubungan antar variabel, dan hingga menemukan sebuah teori. Pendekatan kuantitatif diterapkan dari pemahaman peneliti bahwa kegiatan penelitian harus dilakukan dengan survei. Ditambah lagi ada pemahaman lain bahwa penelitian jika benar jika menggunakan sebuah kuesioner dan datanya dianalisa dengan menggunakan teknik statistik. Pemahaman ini berkembang karena kuatnya pengaruh aliran positivistik dengan metode penelitian kuantitatif. Selain itu, penelitian kuantitatif dianggap sangat berpengaruh pada suatu penelitian karena terkadang berdasarkan teori dan sebagainya. Penelitian kuantitatif memiliki sistematika yang terdiri dari bagian awal. Yang pertama ada halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan lainnya. Yang kedua terdapat bagian inti. Bab pertama yaitu pendahuluan. Isinya tentang yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan manfaat penelitian, yang keempat asumsi penelitian, yang kelima ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan yang keenam itu tentang definisi istilah atau definisi operasional. Lalu bab kedua itu kajian pustaka, berisi kajian variabel penelitian. Yang pertama itu teori atau konsep 1, yang kedua teori atau konsep 2, yang ketiga dan seterusnya sesuai dengan teori atau konsep yang digunakan. Yang keempat penelitian relevan, yang kelima kerangka berpikir, yang keenam hipotesis penelitian. Lalu bab ketiga metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian, yang kedua itu lokasi dan waktu penelitian, yang ketiga instrumen penelitian, yang keempat teknik pemilihan informan, yang kelima teknik pengumpulan data, yang keenam teknik analisis data, yang ketujuh teknik keabsahan data. Lalu bab keempat, temuan data, berisi tentang temuan data dalam penelitian yang terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis. Bab kelima, yaitu tentang pembahasan atau analisis data, berisi tentang analisis data penelitian dari hasil temuan data penelitian. Subbab ini dapat terdiri dari berbagai subbab tergantung penulis atau peneliti ingin menguraikan bagian-bagian apa saja. Lalu bab ke-6 itu penutup, isinya itu hanya kesimpulan dan saran. Yang terakhir, bagian akhir itu terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti. Selanjutnya adalah penelitian mixed method. Penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran atau mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Menurut Johnson dan Christensen dalam kitabnya Sugiono tahun 2013, mixed method atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan dan mengombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penelitian mixed method merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pengombinasian atau penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid,
reliable, dan objektif. Tujuan keseluruhan dari penelitian mixed method menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian, dan penggunaan metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang. Mixed method menurut Creswell tahun 2011 mengklasifikasi bahwa terdapat dua model utama metode kombinasi, yaitu model sekuensial atau bisa disebut kombinasi berurutan, dan model concurrent atau bisa disebut kombinasi campuran. Penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif dibagi menjadi 6 model, antara lain 1. Convergent Parallel Design, 2. The Explanatory Sequential Design, dan 3. The Exploratory Sequential Design. Yang keempat, The Embedded Design. Yang kelima ada The Transformative Design, dan yang keenam ada The Multi-Phase Design. Selanjutnya di sini ada model pendahuluan. Di dalam metode penelitian, peneliti memulai penulisan proposal atau penelitian dengan membuat bab pendahuluan. Di bab ini, penulis menyampaikan informasi mengenai latar belakang penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah framework penelitian sehingga pembaca dapat mengerti bagaimana kaitannya dengan riset-riset yang lain. Model pendahuluan riset, yaitu model defisiensi. Dalam Creswell tahun 2003 menjelaskan suatu model umum untuk menulis bab pendahuluan, yaitu model defisiensi yang merinci bab pendahuluan ke dalam 5 bagian, yaitu pertama, masalah penelitian, kedua, tinjauan studi-studi yang telah dilakukan atau tinjauan pustaka, yang ketiga, defisiensi dari studi-studi yang pernah dilakukan, yang keempat, pentingnya studi bagi pembaca, yang kelima, persyaratan tujuan penelitian. Ilustrasi. Pendahuluan ilustrasi adalah penggambaran akan sesuatu. Ilustrasi dapat berupa tabel dan gambar, atau grafik, foto, diagram, bagan, peta, denah, dan gambar, ataupun yang lainnya. Pendahuluan ilustrasi bersifat suplemen atau alat bantu. Dalam menyiapkan ilustrasi, selalu mengacu ke petunjuk penulisan. Permasalahan penelitian. Masalah penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawabannya melalui penelitian. Permasalahan adalah suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, undang-undangan dengan pelaksanaan, peraturan dengan implementasinya, teori dengan praktik, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Masalah penelitian dapat timbul dari berbagai macam, antara lain 1. Pengalaman pribadi, yaitu yang dapat menjadi sumber masalah penelitian yang sangat baik, khususnya bagi peneliti pemula. 2. Edukasi dari teori pendidikan dan teori tingkah laku juga merupakan sumber permasalahan yang baik. 3. Membaca buku. Penelitian untuk menjawab permasalahan. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Yang selanjutnya, berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan to discover knowledge dan pemecahan masalah problem solving melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Selanjutnya, kekurangan dalam penelitian yang lalu, yaitu ada kekurangan dan kelebihan penelitian kualitatif. Kekurangan yang pertama, menciptakan data subjektif. Yang kedua, butuh banyak waktu untuk mengumpulkan poin data. Yang ketiga, tidak menawarkan representasi statistik. Yang keempat, peneliti harus memiliki pengetahuan tentang apa yang mereka ulas. Yang kelima, peneliti harus mengidentifikasi poin data yang tidak terucapkan. Yang keenam, sulit mereplikasi hasil dengan metode ini.
Yang ketujuh, bisa subjektif terhadap pengaruh penelitian. Kelebihannya yang pertama, menyediakan lebih banyak konten yang berguna untuk aplikasi praktis. Yang kedua, menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil daripada metode penelitian lainnya. Yang ketiga, menawarkan kesempatan untuk mengembangkan wawasan spesifik. Yang keempat, menjadi proses tanpa akhir. Yang kelima, mengubah pengalaman individu menjadi data yang dapat digunakan. Yang keenam, menggunakan struktur operasional fluida dan bukan pedoman yang kaku. Yang ketujuh, terjangkau daripada metode penelitian lainnya. Dan selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan penelitian kuantitatif. Kekurangannya yang pertama, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi. Yang kedua, penelitian tidak subjektif. Yang ketiga, orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah. Yang keempat, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat maupun data orisinal. Yang kelima, keterlibatan periset umumnya terbatas. Kelebihan pada penelitian kuantitatif yaitu penelitian lebih berjalan sistematis, mampu memanfaatkan teori yang ada, penelitian lebih berjalan objektif, spesifik, jelas dan rinci, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri. Yang selanjutnya ada signifikansi studi untuk audiens. Secara harfiah, audiens disebut juga dengan khalayak. Khalayak adalah sekumpulan individu yang memiliki berhubungan dengan media massa, baik media massa cetak, majalah, harian umum, jurnal, buletin, dan sebagainya, elektronik, televisi, radio, film, dan sebagainya. Menurut Fiskus tahun 1978 menyatakan bahwa penelitian halayak dengan menggunakan studi resepsi dimulai dari asumsi bahwa halayak merupakan kelompok sosial aktif dan sebagai agen budaya tersendiri dalam menghasilkan makna dari beraneka ragam wacana yang ditawarkan media massa. Sebuah pendekatan terhadap halayak yang dikenal sebagai analisis penerimaan atau studi resepsi. Selanjutnya, menurut Hibbert dan kawan-kawan, yaitu tahun 1985, dalam buku Sugeng Puji Laksono, metode penelitian komunikasi kualitatif halayak atau audiens dalam komunikasi mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, halayak atau audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagai pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antaranya mereka. Yang kedua, halayak cenderung besar, artinya tersebar ke berbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Yang ketiga, halayak cenderung heterogen, mereka berasal dari berbagai lapisan kategori sosial yang berbeda jenis kelamin, usia, agama, ras, etnis, tingkat pendidikan, pengalaman, afiliasi politik, dan sebagainya. Yang keempat, ada halayak yang cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu dengan yang lain. Yang kelima, halayak secara fisik dipisahkan dari komunikator. Dan yang terakhir, sebagai peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi halayak dari aspek sosiogeografis, sosiodemografis, gaya hidup dan psikososial. Aspek sosiogeografis lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, misalnya perkotaan, pedesaan, pegunungan, suburban, area pemukiman dalam kawasan apartemen dan sebagainya. Aspek sosiodemografis meliputi usia, jenis kelamin, agama, status material atau perkawinan, agama, etnis, ras, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Aspek gaya hidup dan psikososial meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dalam pengisian waktu senggang, kepribadian kelompok atau karakter masyarakat. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.